Bersama saya lagi Wirayuda Alam. Kali ini kita bicarakan manajemen strategik dalam strategi kooperatif. Di mana manajemen strategik dalam pelaksanaannya tentu strategik itu harus kooperatif dan bisa melibatkan banyak hal. Ketika melibatkan banyak hal tentu tidak hanya melibatkan secara internal tapi juga secara eksternal. Ketika membicarakan strategi kooperatif secara internal, maka perlu ada konektivitas antara divisi 1 atau unit 1 atau bahkan di leveling manajemen, baik di level manajemen puncak, menengah maupun staffing. Strategi kooperatif menjadi salah satu poin utama dalam melakukan strategi kebijakan dari perusahaan itu. Strategi kooperatif lebih mengonsentrasikan bagaimana outputnya kolaboratif dan sinergi antara satu dengan yang lainnya. Strategi kooperatif kita bicarakan tentang kemitraan, misalnya perusahaan A dengan B, di mana itu melibatkan ada banyak hal, ada sumber daya, ada kapabilitas dan kompetensi inti. Yang kemudian itu bisa digabungkan dan untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan produk, memproduksi, melakukan distribusi, untuk mencapai produk yang kualitas, yang punya standar, baik itu barang maupun jasa. Lalu kemudian ketika ngomongin strategi kooperatif, kita tentu bicarakan tentang kerjasama, kolaborasi, aliansi, kelompok, grup. Ada beberapa jenis aliansi strategik, salah satunya joint venture ataupun strategi ekuitas, di mana strategi joint venture di mana dua perusahaan yang berbeda antara satu dengan yang lain bisa memberikan kontribusi kemampuan yang dimiliki, baik itu secara persentase 50-50 ataupun berapa persen yang dimiliki oleh perusahaannya. Dengan demikian bisa menciptakan aset bersama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Yang selanjutnya aliansi strategik ekuitas, di mana kemitraan itu bisa menguasai saham dalam jumlah yang berbeda. Artinya aliansi terbangun melalui penguasaan dan kepemilikan saham. Atau juga aliansi strategik non-ekuitas, di mana hal itu bisa diberikan melalui pasokan, produksi, distribusi barang dan jasa tanpa perlu pembagian atau kepemilikan ekuitas sendiri. Ada beberapa alasan untuk melakukan aliansi secara jenis pasar. Ada pasar siklus lambat, pasar siklus standar, atau pasar siklus yang lebih cepat. Di mana pada pasar siklus lambat diharapkan memperoleh akses pasar yang dibatasi, memelihara stabilitas pasar. Sedangkan siklus yang standar, kita bisa mengantisipasi atau mengatasi halangan perdagangan, memperoleh kekuatan pasar, memiliki sumber daya cadangan untuk proyek tertentu. Atau bahkan pada pasar siklus cepat, di mana diharapkan meningkatkan kecepatan produksi, mempertahankan keunggulan pasar dari standarisasi teknologi industri, dan bahkan berbagi informasi terhadap hasil R&D masing-masing perusahaan untuk mengantisipasi risiko yang sudah ada. Adapun tiga jenis aliansi strategik secara bisnis, secara tingkatan bisnis, di mana tingkat bisnis ini diharapkan bisa melakukan aliansi komplementer, untuk aliansi untuk mengurangi persaingan, dan aliansi untuk merespon persaingan tersebut, termasuk juga aliansi untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Secara tingkat korporasi juga ada beberapa hal, yaitu melakukan aliansi diversifikasi, aliansi yang sinergis, ataupun bahkan franchising, di mana aliansi sinergis diharapkan kekurangan satu maupun dengan yang lain bisa ditutupi, kelebihan satu dengan kelebihan yang lain bisa saling mengunggulkan. Adapun juga strategi kerjasama internasional yang memungkinkan pembagian risiko dengan menekankan investasi keuangan secara diversifikasi dan pembagian wilayah. Namun juga bisa dilakukan dengan mitra lokal yang lebih paham terhadap pasar dan kebutuhan pasar lokal. Namun, aliansi internasional akan sulit dikelola karena perbedaan gaya manajemen. Tetapi strategi mitra ini menjadi penting mengingat mereka memiliki akses teknologi dan bahkan bisa menjadi pesaing di kemudian hari. Selanjutnya kita bicarakan strategi jaringan, di mana strategi jaringan melibatkan sekelompok perusahaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang memiliki tujuan dan kebaikan bersama. Tiga jenis jaringan tersebut bisa kita bagi menjadi tiga hal, salah satunya jaringan stabil, dinamis, dan jaringan internal. Jaringan strategi jaringan yaitu jaringan stabil, di mana disebutin bahwa hubungan jangka panjang yang muncul dalam industri dengan siklus yang sangat mudah diprediksi, misalnya hubungan naik dengan pemasok dan distributor. Atau kemudian jaringan dinamis, di mana tatanannya berkembang antara industri, perubahan teknologi yang sangat cepat menyebabkan hidup produk yang sangat pendek. Ada juga jaringan internal, di mana sistem manajemen yang digunakan untuk mengarahkan
jaringan manajemen secara global pemasok maupun pelanggan. Resiko persaingan dalam strategi kerjasama di sana juga bisa kita lakukan dengan melakukan pemahaman kontrak yang lebih spesifik, mengantisipasi kesalahan representatif, ataupun kesalahpahaman antara strategi mitra satu dengan yang lainnya. Dengan adanya melakukan strategi korporatif dan membangun aliansi dan grouping, itu bisa diharapkan mengelola resiko dan dalam strategi kerjasamanya. Resiko persaingan dengan adanya ketidakcukupan kontrak, pasokan, holding, atau bahkan melakukan pendekatan secara manajemen resiko dan aset dengan cara melakukan pengawasan dan pengembangan hubungan yang saling percaya. Dengan demikian diharapkan bisa menimbulkan hasil yang optimal dan menciptakan nilai. Pola kemitraan secara usaha dan besar kecil yang ada di Indonesia bisa dilakukan dua hal, keterkaitan langsung maupun tidak langsung, melalui pola PIR, pola pedagang, vendor, ataupun bahkan subkon. Ada juga pola yang tidak langsung dengan melakukan pembinaan murni. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam rangka kita bicarakan tentang strategi korporasi. Adapun banyak materi ataupun kolaborasi yang dari perspektif yang lainnya, dan itu menjadi bahan literatur dan diskusi kita di masa depan. Sekian dari saya, salam education dan bisnis. Makasih, thank you.